Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah kasihan Mbak Saripah, TKW asal Subang ini hilang ingatan. Sekarang posisi di Wisma Atlet. Mohon jika ada yang kenal bisa hubungi FB-nya Mbak Ayu Andarista Putri. Berita yang kedua adalah TKW Taiwan ini kehilangan uang 15 juta. Bahkan masih disuruh kirim lagi 50 juta jika tidak dia akan dipenjarakan. Begini modusnya. Diliput dari suara bmb.com, seorang tenaga kerja wanita atau TKW yang sebelumnya bekerja di Singapura ini dikabarkan hilang ingatan dan tak tahu di mana alamat rumahnya. Kabar ini disampaikan oleh Edi dalam akun medsosnya di mana ia mencari tahu barangkali ada yang mengenalinya. Dalam informasinya ia menyebutkan bahwa nama Mbak ini adalah Saripah asal Subang Cimalaya, Kulon. Namun ia tak tahu di mana alamat tepat rumahnya. Ia dikabarkan pulang dari Singapura kemarin, yaitu pada tanggal bulan 10, dan saat ini masih menjalani karantina di Wisma Atlet sambil menunggu surat keputusan negatif. Dia pulang dari Singapura kemarin. Mbak ini lupa tinggal di mana, bahkan keluarganya pun dia tidak ingat. Mbaknya sekarang ada di Wisma Atlet, tuturnya. Bagi sahabat yang mengenali Mbak ini, diharapkan juga untuk menghubungi pihak Wisma atau dengan petugas yang mengurusnya sekarang. Bagi yang tahu Mbak ini harap datang dan hubungi petugas Wisma Atlet atau Mbak Ayu Andarista Putri, ujarnya. Sedangkan alamat di paspor diduga tidak asli, sehingga tidak bisa dijadikan rujukan atas pemulangannya. Mohon bantuannya, barangkali ada yang kenal sama kakak ini, namanya Mbak Saripah. Beliau asal Subang, khususnya Cilamaya, Kulon. Dia baru pulang dari Singapura kemarin. Mbak ini lupa tinggalnya di mana. Bahkan keluarganya pun dia tidak ingat. Mbaknya sekarang ada di Wisma Atlet. Bagi yang tahu Mbak ini harap datang dan hubungi petugas Wisma atau Mbak Ayu Andarista Putri. Terima kasih. Jadi mohon bagi teman-teman ya yang tahu atau mungkin kenal dengan beliau ya. Beliau asal dari Subang, Cilamaya, Kulon. Nama beliau Mbak Saripah. Jadi beliau ini bekerja di Singapura ya sebelumnya dan baru pulang tanggal 8 kemarin. Jadi baru kemarin ini ya. Nah, saat di karantina itu temannya berusaha untuk menanyakan mau pulang kemana dan mau naik apa. Mungkin nanti kalau jika mau naik travel bisa bareng atau bagaimana. Tapi temannya itu terkejut gitu, tiba-tiba saat ditanya mbaknya ini tidak tahu alamatnya mau pulang kemana gitu. Bahkan saat ditanya keluarganya namanya siapapun, beliau tidak ingat sama sekali. Kalau dilihat dari raut wajahnya itu sepertinya Mbak Saripah ini banyak tekanan gitu ya, jadi pandangannya itu kosong seperti itu. Kasihan sekali ya guys ya. Ya kita tidak bisa berbuat banyak ya, tolong bantu share agar ada yang kenal, mungkin ada salah satu temannya atau keluarganya bahkan, jadi bisa langsung menghubungi Mbak Ayu Andarista Putri ya, nama Facebooknya, atau mungkin bisa langsung telepon petugas Wisma Atlet seperti itu. Kasihan ya. Banyak sekali para netizen yang ikut berkomentar di situ dan menanyakan kenapa nggak dilihat saja itu paspornya gitu kan, alamat paspornya. Tapi setelah dicek itu ternyata tidak sesuai guys, jadi palsu. Jadi alamat di paspor itu palsu. Makanya ini perhatian bagi teman-teman ya, jika ingin keluar negeri jangan sekali-kali memalsukan identitas. Artinya seperti ini, jika ada masalah gitu, jika ada sesuatu, jadi susah ngurusnya gitu ya, susah untuk proses kepulangannya. Kita doakan buat mbaknya ya guys ya, semoga saja cepat pulih dan semoga saja ada keluarganya yang tahu dan bisa secepatnya untuk menghubungi Mbak Ayu Andarista Putri atau bisa langsung menghubungi petugas Wisma Atlet agar bisa dijemput guys. Kasihan ya, karena kalaupun nanti harus diantar juga nggak tahu harus diantar kemana gitu.
Jadi ini mohon bagi teman-teman ya untuk tolong bantu share agar keluarganya tahu, agar keluarganya bisa secepatnya untuk menghubungi petugas Wisma atau mungkin menghubungi Mbak Ayu Andaresta agar nantinya bisa dijemput di Wisma seperti itu guys. Terima kasih ya guys ya. Dan itu tadi ya guys ya berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Berita yang kedua datang dari Taiwan. TKW Taiwan ini kehilangan uang hingga 15 juta rupiah. Bahkan masih disuruh kirim lagi 50 juta. Jika tidak, dia akan dipenjara. Begini modusnya. Diliput dari suara BMI.com, seorang TKW bernama Syahrini berkenalan dengan teman pria di Facebook yang mengaku kalau dia dari London. Setelah kenal beberapa bulan, pria ini mengatakan kalau dia akan kirim hadiah untuk si Syahrini, yaitu berupa tas bermerek dan uang dolar. Awalnya, Syahrini bilang kirim langsung ke Taiwan saja, tapi pria ini bilang kirim langsung ke keluarganya di Indonesia saja. Lalu pria itu memberikan nomor HP Indonesia yang katanya adalah pihak jasa pengiriman. Pihak jasa pengiriman itu menghubungi Syahrini bilang bahwa paket dari London sudah sampai di Indonesia. Namun barang masih ditahan di kastem bandara dan harus bayar pajak bea cukai sebesar 15 juta rupiah karena di dalamnya ada uang dolar. Si Syahrini bingung karena dia sendiri juga tidak punya uang lagi dan barangnya tidak bisa diambil. Syahrini meminta bantuan ke agensi. Pihak agensi menyarankan Syahrini untuk coba menghubungi pihak kastem bandara Indonesia untuk memastikan paket kiriman dari London itu benar ada atau tidak. Setelah dicek dengan pihak kastem bandara, ternyata sama sekali tidak ada paket dari London. Pihak kastem memberitahu bahwa pria yang mengaku dari London itu adalah salah satu anggota dari sindikat penipuan. Menggunakan modus kirim barang dari luar negeri, lalu temannya yang berpura-pura sebagai pihak jasa pengiriman itu bisa minta biaya bea cukai. Setelah ketahuan kedok aslinya kalau ini modus penipuan, si pria ini memblokir FB Syahrini, orangnya menghilang tidak tahu kemana. Untuk teman-teman semua, tolong hati-hati ya, jadi makin banyak kasus penipuan-penipuan seperti ini. Jadi tolong di-share ke teman-teman TKI lainnya dan saudara agar tidak terjadi penipuan seperti ini lagi. Bagi teman-teman yang pernah tertipu atau ada yang pengalaman mengenai hal seperti ini dan mau berbagi dengan teman-teman lainnya. Jadi kasus seperti ini itu sudah sering sekali terjadi guys, nggak cuma sekali atau dua kali, sering sekali terjadi. Jadi kebanyakan modusnya itu memang seperti ini guys, modusnya itu hampir sama. Ya, jadi kronologinya Mbak Syahrini ini kenal dengan salah satu cowok bule asal London katanya sih ya. Terus mereka mungkin sudah menjalin hubungan gitu ya, pokoknya sudah ada hubungan sehingga Mbak Syahrini ini bisa langsung percaya gitu. Katanya si cowok bulenya ini kirim tas berbranded ya, bermerek seperti itu dan ada uang dolarnya di dalam gitu. Nah, Mbak Syahrini ini bilang katanya menyuruh si cowoknya itu untuk kirim ke Taiwan saja gitu. Karena memang orangnya kan berada di Taiwan, tapi si cowoknya kirim ke Indonesia aja gitu ke keluarganya, nanti jika kamu pulang kan bisa langsung dipakai, nggak usah dibawa dari Taiwan gitu. Ya udah, akhirnya Mbak Syahrini nurut aja dan setelah itu dikirim ke Indonesia dan si bulenya ini ngasih nomor telepon petugas yang mengirim barang tersebut. Nah, kata si bule barangnya itu tertahan di pihak bea cukai di bandara dikarenakan memang ada tas berbranded dan uang memang biasanya itu bisa tertahan guys. Kalau kita kirim uang itu biasanya tertahan di bandara. Akhirnya Mbak Syahrini ini disuruh kirim uang 15 juta agar barangnya bisa lolos. Ya udah, setelah itu Mbak Syahrini tidak curiga sama sekali, ya dikirimlah uang itu 15 juta. Tapi selang beberapa hari telepon lagi itu si pihak pengiriman gitu, katanya masih kurang Mbak gitu, harus kirim lagi sekian juta. Nah, akhirnya Mbak Syahrini merasa ada yang aneh, kok bisa
pengiriman sudah dibayar kok masih tertahan ya. Akhirnya Mbak Sarini ini telepon agensi minta bantuan gitu. Nah, setelah dicek ternyata tidak ada barang sama sekali di bandara guys yang tertahan. Nah, setelah itu Mbak Sarini sudah merasa tertipu dan berusaha untuk menelpon atau menghubungi si pihak bulenya guys. Ternyata Mbak Sarini ini sudah diblokir karena si bule sudah tahu bahwa Mbak Sarini sudah mengecek ke bandara dan ternyata tidak ada barang yang tertahan di situ. Ya, si bulenya ini juga pintar, langsung cepat-cepat memblokir karena dia sudah tahu kedoknya. Nah, ini perhatian ya guys, ini jadikan pelajaran bagi teman-teman untuk jangan mudah percaya, apalagi orang yang baru kenal di sosial media, karena kita tidak tahu seluk-beluknya seperti apa gitu kan ya. Dan jangan mudah percaya, jangan mudah dibohongi. Kalau suruh kirim-kirim duit ya, mending janganlah, itu udah pasti modus ya. Karena kejadian seperti ini itu udah sering sekali terjadi dan sering sekali di-share di Facebook guys. Ya, penipuan-penipuan seperti ini udah sering sekali terjadi. Jangan mudah dibohongin, kita harus be smart guys. Karena cari uang itu susah ya, apalagi ini tidak sedikit, 15 juta loh guys ya. Ya, jadikan ini sebagai pelajaran ya guys ya, jangan sampai hal ini terulang lagi. Ya, kita doakan buat semua TKI dan TKW dimanapun berada ya, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin.